Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Anda semua dalam keadaan, kita semua, saya juga dan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita diberikan kemurahan hati oleh Yang Maha Kuasa untuk mungkin wabah ini bisa diberi, lalu kita bisa melaksanakan hidup ke depannya lebih normal dan lebih baik lagi. Itu mungkin kita sama-sama hati sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat baik buat Anda dan buat saya sebagai ibadah, dan buat Anda bisa menjadi bekal untuk menjadi modal untuk hidup nanti ke depan dan seterusnya. Itu marilah kita sejenak hati memohon kehadirat Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Ya, selesai. Terima kasih. Bagaimana kabar semua? Ini tinggal satu orang yang belum masuk. Kita jadi memang saya berusaha membatasi penggunaan Zoom-nya supaya tidak terlalu membebani. Tapi beberapa mahasiswa kalau memang ini dapat gambarnya diganti, ditutup, dan speakernya mungkin bisa dimatikan saja kalau memang tidak menggunakan, supaya lebih hemat barangkali bandwidth-nya. Tapi teman-teman Anda yang menggunakan Wi-Fi, ya silahkan on saja speakernya, karena nanti mungkin kita ada interaksi. Asal jangan suara-suara bisingnya dari luar terganggu. Saya ingin kuliah ini kita tenang, kita bisa berhadapan, persis seperti kayak kuliah sebenarnya. Di dalam kelas kita nggak ada yang masuk, nggak ada yang ganggu, ada yang mau keluar silahkan, yang mau tidur silahkan, tapi jangan ngorok atau jangan mengganggu ruang kelas berisik gitu misalnya. Nah, Anda semua sudah menjawab. Terakhir ada hal jadi sudah membuat resume, bagus sekali. Bahkan ada beberapa kawan Anda tuh bahkan lebih bagus, jadi dia pakai jadi ada kayak bagan-bagan gambar dikerjakan dengan baik, bahkan ada yang sampai lebih 20 halaman lebih gitu kan. Ini terpulang kepada Anda sendiri. Kalau Anda merasa itu perlu, ya teruskan. Kalau enggak, disingkat juga. Ada beberapa yang pas 15 karena memang hanya simpulan-simpulan pokok saja. Bagaimanapun ini akan bermanfaat juga untuk Anda membahas. Berarti Anda semua sudah baca semua, makanya saya pikir tadi Pak dosen ini saya bilang kalau gitu 30 menit pertama nggak perlu kita mengadakan penjelasan lagi. Toh ini juga demikian. Cuman tadi ada insiden sedikit, tapi sudah selesai. Sabila ya, itu terkirim hanya halaman 1 saja gitu yang terbuka di saya. Jadi coba nanti dicek gitu dan ini. Terus berikutnya menyangkut resume ini ada beberapa catatan saya. Yang pertama, satu ini kok yang hadir bisa sampai 41 orang ya. Aduh, ini yang dianggap itu jaringannya nggak secure ya. Saya juga agak kesulitan, mungkin saya baru mau cari alternatif Google Talk atau yang lain, tapi sementara baru ini partisipannya 42, padahal kita kan harusnya hanya 40 orang. Berarti ada intruder 2 orang. Dan saya tahu siapa intrudernya kan gitu. Itu ya. Baiklah, kita mungkin mudah-mudahan intruder itu tidak mengganggu, karena kita ini sedang proses belajar mengajar untuk kepentingan bangsa dan kemajuan
anak bangsa juga gitu kan. Tidak ada yang sifatnya bisnis gitu, tapi atau komersial belaka, tapi ini betul-betul untuk kemajuan bangsa kita. Kemudian catatan pertama yaitu ini waktu mengirim resume itu sebaiknya jangan kosong aja di halaman depan itu, yang halaman pertama itu dikasih namanya gitu. Walaupun saya tahu mungkin ada di buku gitu kan, tapi Anda kasih namanya, nama Anda, kelas, dan biasalah seperti seolah kamu ujian gitu. Jadi di halaman pertama itu gitu. Tadi saya lihat semua ada sekitar bukan sekitar lagi, ada 18 itu dari 39 mahasiswa yang tidak pakai namanya, jadi hanya di foto saja. Kedua, yang penting juga adalah dalam mengupload. Ini saya menemukan, saya juga nggak ngerti nih, saya agak kurang paham IT-nya, tapi ada beberapa teman Anda itu bisa mengirim, ada 3 orang, 4 orang, itu mengirim di bawah 1000 byte, gitu. Dan itu isinya ada yang belasan, ada yang 17, ada yang 20, malah 20, belasan lah gitu, memenuhi semua. Dan saya lihat ada gitu. Bedanya saya nggak tahu cam recordernya itu dia betul-betul agak gelap, setelah yang satu itu dalam recorder tapi dikirim lagi dengan PDF gitu. Mungkin kalau dikirim dengan PDF dia jadi lebih besar barangkali gitu ya. Coba Anda nih, ada teman Anda bisa Anda tanya nih, Ayu Kevin ya. Ini Ayu ada 3 nih. Jadi saya ada Ayu Kevin yang nomor 2, ada Ayu yang nomor nomor 8 ya, Ayu Putu Maharani, panggilannya apa nih enaknya? Rani ya? Rani ya? Ayu, Pak. Ayu, oh ya, aku Ayu, oke kalau gitu. Terus Ayu yang Gusti Ayu, Rosyanata panggilnya Ayu juga? Rista, Pak. Rista. Romeo. R-I-S-T-A. Oh, Romeo, India, Sierra Tango Alpha gitu. Iya. Oke, baik. Nanti saya coba panggil Rista. Kalau Ayu Kevin panggil Ayu ya, soalnya Anda maunya Ayu waktu itu kan. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya tambahin. Jadi ini seperti yang dibuat oleh Ayu yang Kevin ini, Dian, itu di bawah 1000. Kemudian juga Muhammad Julian itu juga, kemudian Reynold juga yang tadi mungkin udah masuk tapi saya kelewat gitu ya, skip hadirnya. Dan Yoga itu mungkin 4 teman itu bisa Anda Anda tanyain, teman-teman Anda nanya ke dia, ke mereka berempat bagaimana caranya gitu supaya tidak terlalu makan banyak bandwidth gitu. Bukan bandwidth, banyak byte-nya itu jangan banyak gitu. Bahkan ada yang sampai 10.000 gitu kan. Itu kan bukan cuma beberapa ribu, tapi 10.000, ada 20.000, itu banyak juga gitu kan. Makan yang lain bisa 1.000, di bawah 1.000 tuh 700-an, ada 800, 900, itu betul lumayan membantu. Nah itu kira-kira itu. Kemudian ini sambil kuliah ini kita kan harus menyampaikan. Kalau saya sebenarnya kalau pakai kendala di sana saya nggak tahu nih. Jadi kita ada 2. Wikipedia itu urusan intern dosen AKSK kita grup, tapi di lembaga PK Instan kita harus mengupload bukti ini diskusi. Nah makanya saya minta di Wikipedia itu, di forum itu Anda jawab ya kan, satu supaya nanti terjadi tanya jawab, itu saya kirim ke sana sebagai bukti. Itu saja tujuannya. Tapi bisa juga kalau ada hal lain itu kan terekam. Kemudian yang ini sebetulnya juga bisa untuk bukti percakapan, cuman saya khawatir takutnya nggak cukup juga tuh untuk diupload di PK Instan karena terbatas itunya. Saya nggak ngerti, kemarin saya tanya anak saya kan ada yang di IT juga, itu dia bilang bisa begini-gini. Saya nggak ngerti deh cara ininya itu, maksudnya begitu print screen kirim ternyata bisa lebih besar gitu, tapi kalau disimpan di mana terus menjadi lebih sedikit gitu. Itu baik. Nah, selanjutnya seperti saya sampaikan bahwa ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ulang di sini, ada slide-slide baru yang mungkin berbeda, atau bukan berbeda dalam pengertian substansinya, tapi mungkin penyajiannya kali berbeda karena digabung-gabung, sehingga harapan saya ini bisa memberikan Anda gambaran yang utuh mengenai auditing dari awal sampai akhir dan sampai sesuai dengan topik yang kita pelajari pada hari ini. Nah, nanti kalau sempat ya kita selesaikan, kalau nggak sempat nanti saya kirim ke koordinator slide-nya, bisa
pakai kalau memang koordinator nanti Anda semua mau ya ambil silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa juga gitu. Nah, karena slide ini sebenarnya pengulangan dari slide-slide yang sudah Anda terima itu. Anda semua sudah terima slide itu kan? 5 bab itu ya, slide resmi dari ini di wiki. Sudah, Pak. Sudah ya, bagus. Itu memang umum sekali kan, persis seperti buku. Nah, kalau saya nanti sampaikan beberapa saja yang mungkin nanti bisa kita mulai. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja interupsi di sini gitu. Nanti saya langsung menjawab dan menghentikan perbincangan, bisa menjawab gitu langsung. Nah, ini kita lihat yang pertama. Ini seperti sedikit, ini kelihatan semua ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan nih. Maria, lihat ya, oke. Ya, ini kampus kita ya. Ya, oke. Ini nature auditing. Sambil dari itu, auditing adalah akumulasi. Nanti saya coba beberapa, saya sempat terjemahkan tadi malam, tapi yang enggak, yang dibaca bahasa Inggrisnya. Dan menjadi prasyarat juga kepada Anda sekalian untuk nanti kalau terputus, berhenti saja, kita ulang lagi. Dan ini apa namanya, memang bahasa Inggris itu tidak bisa kita hindari. Kalau ada yang terbatas pemahamannya tentang bahasa Inggris, rajin dibaca, lihat kamusnya, nggak apa-apa, biasa gitu. Beberapa teman barangkali kan ada di sini yang dari Aliyah Negeri 1 ya, ada dari Man Medan ada ya. Kalau nggak salah tuh kemarin saya lihat ada dari Man Medan. Kemudian dari yang lain yang mungkin kurang ini, itu nggak apa-apa kita baca. Teman-teman yang lain juga yang mungkin bahasa Inggrisnya, Anda nggak usah khawatir. Tapi sekarang sih anak milenial bahasa Inggrisnya bagus semua. Ada Irjennya Bu Sri Mulyani, jenderalnya, Hekin PhD almarhum itu beliau, itu kakak saya, itu waktu pertama akuntan padahal itu ikut LIA, nilainya itu cuma di rem bahkan gitu. Tapi ya karena memang orangnya pinter dan semangat, sampai dia terus melanjutkan S2, S3-nya sampai selesai di Amerika dengan cum laude. Jadi saya pikir ini cukup bagus. Jangan usah ragu-ragu gitu untuk baca itu. Nah ini itu. Kemudian tuh tadi auditing adalah akumulasi, evaluasi, evidence. Jadi evidence dikumpulin, ditetapkan, lalu untuk menentukan informasi itu apakah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jadi intinya tuh bukti informasi untuk menyatakan informasi tersebut sesuai dengan kriteria. Nah, auditing ini harus dikerjakan oleh auditor yang kompeten dan independen. Jadi kompeten ini dia ahli dan berpengalaman. Kedua, independen. Jadi nomor 1 sebetulnya independen, tapi ya harus gabung lah. Karena kalau orang ahli dan berpengalaman tidak bisa independen, berpihak tuh tidak akan ada gunanya kepintarannya. Nah ini gambarannya seperti gini. Jadi ini informasi yang mau diaudit, misalnya ini kebetulan pajak, ya kan. Nah lalu ini kriterianya, ya kan, aturannya. Nah ini Anda sebagai auditor itu atau auditing mengumpulkan ini bukti, dikumpulin lalu ini untuk mendukung ini bukti yang mendukung ini untuk. Nah nanti hasil perbandingan itu, korespon itu pembandingan, mencocokkan atau hasil audit atau pemeriksaan itu diterbitkanlah laporannya. Nah, kalau di laporan keuangan juga kayak begitu. Ini laporan keuangannya, ini standarnya. Anda mengumpulkan bukti, untuk menilai apakah laporan keuangan ini sesuai dengan standarnya. Lalu Anda terbitkan laporan audit. Yang ini yang membedakan auditing dengan accounting. Ini kemarin sudah saya singgung pada Anda. Ini ceritanya nanti kalau Anda ini bisa. Tapi nah ini gambarannya yang mungkin kemarin yang kurang sedikit. Nah ini accounting itu dari mulai dokumen, jurnal, kemudian posting, terus trial balance, akhirnya laporan keuangan. Jadi dari bawah nih yang hitam, jurnal, ledger, trial balance. Ini accounting.
Auditing sebaliknya, dari atas tadi Anda lihat kan, dari laporan keuangan. Nih, nih laporan keuangan. Kalau di sini laporan keuangan. Nah, penting itu pekerjaan menyiapkan laporan keuangan itu disebut asersi. Nah, pekerjaan asersi. Pekerjaan menguji atau pekerjaan audit atau pekerjaan dilakukan auditor itu menguji laporan keuangan tadi itu disebut asuransi. Asuran itu sebetulnya global umum, ada asurans dan non asuran, assurance gitu. Nah, di dalam asuran itu ada yang namanya atestasi. Di dalam atestasi ada audit. Jadi sebetulnya atestasi, audit itu sama aja, gitu untuk memudahkan. Make it simple. To simplify, untuk menyederhanakan, jadi asuran itu sama dengan atestasi, sama dengan audit, itu pekerjaannya. Ini kalau Anda mau lihat, ya silakan. Oh ya, oke. Oh ya betul, di sini ada pemberitahuan. Saya sudah. Nah, jadi begitu. Nah, ini kalau Anda lihat lagi, nah ini tadi, kalau tadi kan gambar tulisan, nah ini yang lebih konkret, ini transaksi nih. Semua di akuntansi, penjualan, cash, pembelian, bayar gaji, dalam penempatan alokasi, segala macam adjustment, kemudian dimasukkan transaksi dalam jurnal. Jurnal dibuatkan buku besar, lalu menjadi trial balance, sama lanjut, disiapkan perempuan. Itu, ini saya pikir sudah kemarin disinggung, jadi nggak perlu berlama-lama, saya pikir ini bisa membantu Anda. Nah, kemudian manfaat dan tujuan audit ya. Jadi audit itu tujuan dan Anda jangan gitu. Jangan bingung, tujuannya bilang sementara di buku ya di halaman depan bilangnya begini, di chapter 6 bilangnya begini gitu. Itu jadi maksudnya itu adalah manfaat audit, pekerjaan audit secara keseluruhan. Itu manfaatnya apa sih gitu. Auditor tuh kerja apa tuh? Apa sih manfaatnya gitu. Itu secara umum. Sementara kalau audit, tujuan audit itu adalah bagian dari pekerjaan kita melakukan audit. Misalnya audit udah masuk nih, udah mulai. Pertama, mau ngapain dulu? Oh, tujuannya memeriksa transaksi penjualan. Tujuannya memeriksa transaksi ini, ya itu nanti Anda bisa lihat di slide itu. Saya motong-motong. Tujuannya memeriksa kebijakan ini, ya itu disiapkan tujuan-tujuan audit itu. Jadi tujuan itu banyak, ada 3 nanti kan, menyangkut transaksinya, menyangkut saldo di neraca, laporan keuangan, menyangkut penyajian dan pengungkapannya. Itu di dalam kebijakan akuntansi. Itu tujuan auditnya. Tujuan audit melihat itu. Dicari bukti yang mendukung itu. Misalnya kita tujuan auditnya memeriksa kas gitu. Nanti ada tujuan audit, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum yaitu tadi 4 tadi atau 3. Nah, yang khususnya adalah apa? Kas, penjualan. Nah, di penjualan itu Anda kumpulin bukti yang mendukung itu. Nah, kembali ke manfaat. Manfaat audit itu apa? Adalah secara retailer tulisannya untuk menekan risiko informasi bisnis ya dalam pengambilan keputusan bisnis. Risiko informasi. Bagaimana risiko informasi timbul? Kita coba flashback ke belakang. Di sini Anda lihat dalam dunia bisnis itu kita tuh kan bisnis itu pasti yang bergerak adalah pembiayaan dan investasi kan. Orang naruh duit atau ngutangin, lalu orang menjalankan uangnya itu atau dana yang diinvestasikan atau dana yang dipinjam untuk jalan. Saya mau berjualan, saya cari bank, cari rentenir, cari siapa, cari ini beli pemilik dana untuk menggunakan. Atau saya pakai dana saya sendiri, 2 itu kan selalu komponennya. Nah, ada lagi orang, misalnya Amanda investor. Pak Bidin, usaha bengkelnya bagus. Wah, bagaimana kok saya ikut uangnya? Nah, tetap. Jadi semua bicara about bagaimana dana itu dikasih. Nah, ini yang saya bilang nomor 1, pertimbangan pembiayaan. Itu pembiayaan namanya. Mau investasi, mau orang utang, itu pembiayaan. Nah, itu ada 3 hal yang penting dalam orang berbisnis. Yang pertama, dia ingin ada tingkat bunga yang bebas risiko. Di situ tulisannya begitu. Tapi maksudnya apa? Maksudnya dia pengen tuh return-nya pasti. Jadi jangan sampai udah sekian persen. Kalau di bank kan minjem pakai bunga ya, gitu. Tapi kalau yang non riba kan pakai bagi hasil. Nah, itu dia ingin bagi hasilnya yang pasti. Jangan rugi ke orang bisnis gitu. Walaupun boleh rugi, tapi kan nggak mau orang bisnis rugi. Itu makanya gitu. Kalau bank maunya bunganya
tinggi, misalnya dia ngambil dari bank sentral 2%, nah, dia jual kepada Anda atau dia tawarkan kepada Anda lebih dari 2%, mungkin 3%, 5%, nah, dia akan dapat selisihnya. Itu semua orang yang investor maupun kreditur, ya, Anda bedakan investor orang tadi, Amanda tadi, kalau investor, kalau kreditur itu kayak bank itu kreditur, itu pasti ingin tingkat bunga yang bebas risiko, waktu itu pasti returnnya hasilnya. Yang kedua, dia ingin tuh risiko bisnis dari pelanggannya. Misalnya Amanda tadi mau investasi di saya, di bengkel saya, dia ingin kepastian. Pak Abidin itu bengkelnya bagus enggak gitu, lancar enggak, jangan-jangan nanti bangkrut gitu, karena orang udah nggak pakai atau tukangnya nggak mau membantu gitu. Itu dua hal. Yang ketiga, risiko informasi. Risiko informasi itu adalah informasi yang diperoleh dari bisnisnya saya tadi, Abidin yang punya bengkel tadi, itu gimana tuh dia? Jalan nggak usahanya? Gitu. Bagaimana? Nah, jadi untuk itulah risiko informasi itu ada risikonya, gagalnya banyak. Nah, penyebabnya apa? Pengetahuan Amanda tadi, kalau Anda pakai Amanda atau banknya siapa? Amanda atau Gofal, ketua kelasnya Gofal misalnya kan. Nah, Gofal itu misalnya sebagai kreditur kan, Bank Gofal, dia tuh ingin tahu bagaimana tuh bengkelnya Pak Abidin tuh. Informasi gimana, apa. Nah, berarti dia perlu laporan keuangan kan gitu. Dalam konteks ini, laporan keuangan menyangkut kekayaannya, menyangkut menyangkut hasil usahanya bagaimana, cash flow-nya lancar, itu dia perlu. Nah, itu ada risiko di situ, ada informasi yang ada risiko informasi yang mengakibatkan itu nggak sampai. Kenapa sih timbul risiko sama dia? Informasi tersebut kan harusnya bisa lancar, tapi segala sesuatu yang membuat informasi tidak sampai itu namanya risiko informasi, ya kan? Jadi informasi yang harusnya diterima oleh Gofal, oleh Amanda sebagai investor, Gofal sebagai banker, itu terhambat gitu. Nah, itu risiko informasi namanya. Nah, penyebabnya apa? Ini ada 4 di buku itu kan, informasi itu remote katanya. Saya terjemahkan jauh, artinya orang kalau nyambung-nyambung ya, kayak tadi misalnya Salsabila tadi ya yang salah kan, saya nyampaikan ke Amanda Salsabila ya kalau salah saya. Oke, Salsabila ininya belum dikirim halaman 1, Ayuda Salsabila itu kemudian Amanda sampaikan ke sana. Terus Salsabilanya kirim ke saya juga gitu langsung. Ini Pak, saya udah kirim tolong gini ada 19 atau 17 halaman tapi masuknya 1 gitu. Terus Amanda kirim juga 2 kali, jadi kirim ke Japri WA saya kan gitu. Nah, itu karena jauh itu berisiko, itu penyebab. Kemudian juga bias dari motif pemberi informasi. Misalnya saya dimintain informasi dari banker Gofal bilang, Pak minta laporannya. Wah, saya bikin informasinya saya bagus-bagusin laporan keuangannya. Kemudian demikian juga kuantitas informasi. Karena kalau informasi itu banyak, ya kan, minta data ini, data itu, data ini. Jadi banyak banget nih. Aduh, Gopal mau minta informasi keuangan, informasi bisnis dari usahanya Pak Abidin, kok banyak banget nih gitu kan, ada ini, itu menghambat juga. Dan yang keempat ada kompleksnya transaksi. Jadi bisa saja saya minjem kepada Gopal bukan buat bengkel saya gitu. Udah capek-capek Gopal meriksa gitu, ini udah cocok begini segala macam. Total dana saya ini saya pakai buat teman saya yang sedang butuh dana juga. Nah, itu kan kompleks, jadi bingung, wah gimana sih, nah tapi kan nggak tahu, Gofal kan nggak tahu. Nah, itulah salah satu 4 hal yang menjadi penyebab timbulnya informasi risiko. Ini caranya kita bagaimana untuk menekan? Yang pertama, diverifikasi tentu. Jadi Gofal secara inisiatif datang sendiri, masing-masing dia naruh, yang minjem tuh ada saya, Abidin, ada lagi Abdullah, ada Amin, dia datang satu-satu ngeliatin bagaimana nih Abidin ini kok bengkelnya, dia lihat segala. Yang kedua, berbagi risiko, bikin perjanjian. Ini saya pinjemin Pak Abidin ya, uang sekian, tanda tangan, udah gitu. Ada dengan harapan
saya dipercaya. Berarti ada syarat. Kalau yang kedua tuh yang ini, yang berbagi risiko itu ada namanya ketergantungan bahwa dia percaya, harus percaya. Nah, kemudian kalau yang ketiga, nah ini, yang ketiga itu ya diaudit laporan keuangannya. Informasi tadi, kita bicara informasi, ini adalah laporan keuangan. Informasi atau laporan keuangan ini diaudit. Jadi hasil audit itu nanti dipakai oleh Gofal, oleh Amanda sebagai investor, atau ada investor lain yang lain, Salsabila, atau misalnya Abdul Al-Malik, Al-Muluk gitu kan, atau mungkin Kevin Ayu juga boleh gitu. Jadi sebagai investor, jadi semua satu hasil audit bisa dipakai untuk semua. Gitu. Ini kalau kita lihat, nah ini, jadi kayak begini. Jadi inilah saya ini, klien ini, ya kan? Nah, kalau dalam perusahaan, klien ini atau perusahaan ini itu menunjuk auditor atau akuntan publik oleh komite audit dan lain-lain. Itu di sana di perusahaan gitu. Seperti saya sekarang di satu perusahaan publik itu juga, komite audit, ya kan? Saya menunjuk akuntan publik. Nah, lalu dari sini dia bekerja memeriksa laporan keuangannya klien, ya kan? Nah, laporan ini dipakai oleh external user, gitu. Yaitu tadi provides capital, orang yang menyerahkan dana, ya kan? Ini di sini nih external user ini ada Amanda, sebagai investor, misalnya ada juga Gofal tadi sebagai banker, gitu. Atau ada investor lagi tadi Jalatua juga boleh sebagai banker, misalnya banker bank lain gitu. Nah ini banker Jalatua, Gofal sebagai banker, dua-duanya itu di sini dia akan melihat hasil laporan dari auditor terhadap laporan keuangan. Nah ini kan dia kan kasih gini, waktu dia minta uang ke waktu Abidin nih, kliennya Abidin minta ke Gofal dana, kan saya menyerahkan laporan keuangan, gitu kan. Nah ini sudah mau habis ya, sebentar lagi. Nanti kita tunda dulu, nanti kita coba sambung lagi. Jadi gitu, ini balik. Jadi ini kebalik. Jadi ini saya pikir sudah bisa dipahami bahwa dengan demikian inilah kira-kira manfaat dari audit. Gitu. Jadi audit itu jelas menekan risiko. Jadi risiko informasi. Jadi risiko informasi yang hambat, tidak bisa proses itu jadi teratasi. Sehingga kalau sudah diaudit laporan keuangannya klien ini, laporannya bengkel saya ini, bengkelnya Abidin, itu bisa dipakai oleh external user, oleh semua pengguna. Umumnya orang-orang yang ingin memberikan dana kepada bisnis saya, ya kan, kepada klien ini. Apakah dia kreditur, bisa juga kepada pemegang saham. Pemegang saham itu kan pemilik, ya kan? Bisa pemilik juga tahu, oh, berarti perusahaan saya dijalankan oleh manajemen dengan baik. Oh, ini maksud dan tujuan lagi. Nah, sementara dalam pelaporan keuangan, ya kan, laporan keuangan itu tujuan dari audit terhadap laporan keuangan adalah opini, ya kan? Jadi tujuan audit untuk memberikan laporan dalam laporan keuangan, ini tujuan. Jadi tujuan kita masuk tadi kan manfaat, sekarang tujuan. Nah tujuannya itu kita memberikan opini terhadap penyajian laporan keuangan. Apakah telah tadi sesuai dengan kriterianya itu standar yang berlaku. Nah tujuan ini dikaitkan dengan asersi manajemen. Jadi opini ini dalam rangka kita memberikan opini atau pendapat. Saya pakai istilah opini supaya baku Anda pakai istilahnya. Jangan pendapat gitu. Khawatir nanti pengertiannya tercampur-campur dengan pendapat saya ini enggak. Ini opini dalam konteks hasil laporan audit terhadap laporan keuangan oleh auditor. Gitu. Nah, tujuan audit itu dikaitkan dengan asersi manajemen. Tadi saya bilang asersi, ya kan? Nah, asersi manajemen itu adalah menggambarkan bagaimana manajemen bercerita tentang transaksi, membukukan transaksi, membukukan related account, ini maksudnya account balance, saldo rekening, dan ini disclosure. Disclosure ini pengungkapan termasuk penyajiannya. Nah, jadi intinya begini, tujuan audit itu ini kalau Anda lihat ada audit, ada asuran, ada atestasi. Ini sama, barangnya sama, istilahnya sama, supaya Anda tidak bingung. Ada bilang ada atestasi, ya enggak, itu sama.
Nah, bahwa kemudian tujuannya itu menjadi ini, tujuan audit tadi kan yang manfaat tadi udah lewat di slide mengenai tujuan. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama kita bicara tentang transaksi, transaction maksudnya, transaction. Kemudian account balances, kemudian yang ketiga adalah presentation and disclosure. Jadi yang pertama itu transaksi, penjualan, pembelian, pembayaran gaji, penerimaan utang, kemudian yang kedua saldo. Kalau transaksi itu satu periode akuntansi, kalau saldo itu satu saat, pada akhir periode, pada awal periode, ya kan? Saldo kasnya berapa, saldo utangnya berapa, gitu. Saldo kendaraan kita asetnya berapa, gitu. Kemudian penyajian. Nah ini penyajiannya bagaimana di laporan keuangan? Sudah benar apa salah? Jangan misalnya terima utang jangan dianggap penghasilan, gitu kan? Ini terima utang, kas pada utang, ya kan? Utang bertambah, jangan dianggap kas pada penghasilan, salah. Gitu. Anda dapat uang dari mana? Penghasilan, bukan, itu utang, berarti utang. Kemudian akun juga begitu. Penyajian itu penyajian. Kemudian pengungkapan, disclosure. Nah itu pengungkapan itu bahwa misalnya aset itu penyusutannya dengan garis lurus. Nah harus diungkapkan dengan garis lurus sekian persen 5 tahun. Nah, berarti 5 tahun ada jadi 20% gitu kan, atau double declining balance seperti di pajak dan lain-lain. Nah ini secara ringkas nanti Anda akan lihat ini misalnya asersi, ini beda ya. Yang nomor 1 ini bicara tentang accounting proses, yaitu asersi. Kalau yang kedua adalah auditing. Tapi intinya sama tadi saya sampaikan, sama 3 hal ini saja. Nah ini secara rinci, nah ini kan Anda lihat ini accounting, ya accounting itu di chapter 6 itu asersi manajemen itu ada 3 kan, 1, 2, 3. Ini bahasa Inggris ya kan, ini transaksi, ini account balance, ini penyajian dan pengungkapan. Nah komponennya apa? Ada kategorinya, kategori dalam tujuan asersi itu ada ini, ada occurrence, ada completeness, ada accuracy, ada classification, ada cut off. Demikian juga account balance, kemudian dalam persentase. Ini saya coba kasih terjemahannya, mungkin ada Anda yang perlu membutuhkan, nah, misalnya kayak occurrence. Kalau di transaksi ya keterjadian yang diperlukan, ya kan? Ini setara dengan eksisten di dalam account balance. Ya, kalau misalnya balance, misalnya saldo kas, Anda kan butuhnya ada apa enggak? Ya kan? Bukan terjadi, enggak terjadi, terjadinya itu penjualan misalnya. Occurrence itu sesuatu yang sifatnya transaksi, terjadi pembelian, gitu. Terjadi pembelian atau penjualan, nah itu 2 hal yang umum gitu. Demikian juga kalau ini saldo. Dan demikian juga kalau di dalam pengungkapan dan penyajian. Nah, yang diperlukan adalah keterjadiannya. Ada enggak itu? Dipresentasikan itu. Kemudian yang penting lagi adalah karena ini pengungkapan, hak dan kewajibannya jelas. Jangan sampai mengakui penjualan, tapi penjualannya belum belum dinikmati, seperti kasus Garuda, ya kan? Yang udah publik, nggak apa-apa. Ini memang umum kan, ada Garuda, ada penghasilan yang bisa diterimanya nanti, tapi diakuinya sekarang. Padahal memang potensi accrual ada, namun karena itu signifikan kan, ya minimal kalau udah 2 tahun, dari 5 tahun mungkin masih make sense ya. Tapi kalau ini sama sekali belum, baru berapa bulan diakui, dicatat, terus udah diakui sampai 5 tahun ke depan. Memang betul sih accrual itu begitu transaksi terjadi kita bisa punya penghasilan, tapi bentuknya tagihan kan gitu. Jadi piutang ada penjualan bisa kan, orang utang kredit kan gitu, dapat itu bisa, tapi nanti ditagih. Tapi ini sangat ekstrim. Ini kayak begitulah. Jadi kita perlu makanya pengungkapan dan ini. Nah ini nyambung dengan audit. Nah audit pun begitu. Jadi audit itu ya 3 transaksi kan Anda lihat ini transaksinya, kemudian account balance-nya. Jadi sini udah bicara kan, audit objektif itu maksudnya tujuan audit yang berhubungan dengan account balance. Tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi. Tujuan audit yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan. Nah, kategorinya ya ini sama nih, ya kan? Agak beda sedikit, nanti Anda lihat perbedaannya. Ya ini perbedaannya, ini kan singkat perbedaannya ini. Ini perbedaannya. Yang hitam adalah
manajemen asersinya, ini judulnya sama nih, tapi isinya beda. Misalnya yang ini nih jumlahnya kan 1, 2, 3, 4, ini 5 ya kan, asersi untuk transaksi 5. Tapi di audit itu asersinya menjadi berapa? 1, 2, 7 kalau nggak salah. 3, 4, 5, ya 7 ya. Ini 7. Jadi 5 asersi transaksi menjadi 7 transaksi di audit gitu. Jadi demikian juga dalam neraca saldo perkiraan. Saldo perkiraan itu kalau di asersi manajemennya hanya 4 ya kan, tapi untuk kepentingan audit itu untuk menguji kebenaran saldo itu yang dilihat itu ada kategorinya ada 9 misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 9 ya 9 atau 7, 9 gitu kan. Nah, sementara kalau untuk penyajian dan pengungkapan ini ada 4. Gitu. Ini kebetulan ini sama, ya kan? Ini sama antara bagaimana manajemen menyajikan asersinya itu dia mempertimbangkan 4 kategori di dalam audit pun 4. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Ini nggak putus ya? Masih nyambung kita? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Waduh, kok ada yang putus nih? Kurang dari 1 menit, Pak. Hah? Oh iya. Di punya saya ada tulisan kurang dari 1 menit. Iya, betul-betul nih. Kurang dari Upgrade 1 menit. Katanya. Tadi kemarin tuh, karena dibilang banyak yang ini, gangguan security segala macam pada dilarang tuh penggunaan ini. Saya cuman dalam waktu yang singkat saya susah lagi karena saya kan sudah banyak praktis di sini gitu. Nah ini kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan nanti diputus nanti kita coba sambung lagi. Siapkan pertanyaan Anda atau ada hal yang menyangkut. Nah, tolong di Wiki Pajak tuh kalau ada pertanyaan diisi. Tadi saya ada pesan Japri ke Amanda itu untuk bukti